Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Sekarang ini saya berada di Tokonan Papang, Kelurahan Rembon, di Rembon, dalam acara Rambu Solo almarhum Maria Lepan atau Nenek Sape. Dan sekarang ini kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH. Teman-teman, dalam ibadah Pasonglo ini dihadiri oleh Bupati Tanah Toraja, Bapak Theophilus Alorerung, dan Kajari Tanah Toraja, Bapak Erianto L. Pondana. Teman-teman, mari kita ikuti khotbah Bapak Pendeta Dr. Sulaiman Manguling. Totemo alam biatu na lagu kita solanasang lata peparandangan mite sara maapalau bulan duit kadang nabuang may komi dulu juga kata bahasa kadang nabuang may komi tamas sambayan tukukan diolomi opuang apa itu penangki kendek gunting ratuka tomi belanda teka tuan tudika masyarakat solanasa dia teka tuan tudika masyarakat keluarga ulen bui kada dianna sekatuanna tetomatuan ki Nenek Sape na totemo ditambahin mo lamang tanga di solanasa mari siripungkan sebagai keluarga patondokan kombongan lompat suri mati kali dia buang situ ada Aji Toraya ia motor dulu juga lagi pogau lagi popeluak orang kadami lame surat madatumi open nama sallo tunangkap pasimpungkan solanasa
mentu tu tanga kisah penangki palula konasan ni kaleni opuang na ya pagkadami kilang isa kinanong lan nalainam lan tanga kisah penangki sunanasan makara-kara mo kami sadia mo kan makirangi lan sangan na po Yesu belan na pinamasallo kirampo mati olomi sananasan. Amin. Yaitu Pak Santa laku bahasa lemai Injil Yohanes Injil Yohanes pasal 1 mulai ayat 43 sampai 51. Laku bahasa bahasa Indonesia tunakua. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu ia berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia." Amin. Tutoli kubasa tu ayat 50 misa. Ya kubasa itu kira-kira terdapat tu kisah tu mikila lagi kubasa itu tutoli kubasa. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Langit terbuka, lalu ada malaikat turun naik. Minda tu mikila leto. Tu kita biasa membaca surat Amadatu. Langit terbuka,
lalu malaikat turun naik, ya kan? Dan kemudian di samping balik, langit terbuka lalu malaikat turun naik. Ada tangga lalu malaikat turun naik. Apa tuh mimpi itu? Mimpi aku. Mimpi aku. Sini soal nasi. Jadi apa tuh lah kau punya sudah kau kita soal nasab. Nah kau tuh punya Yesus. Yang mituru una, nah kau lah kau Nathanael. Yang mituru una, maka engkau akan melihat mimpi-mimpi Yakub menjadi kenyataan. Apakah mimpi Yakub itu, Bapak Ibu, saudara-saudara? Mimpi Yakub adalah dia lagi tertidur. Ya to mata ulirika tu Yakub sahabat tas malam tondogona. Naya te Yakub ya to yang nasanga kumua ya tu puang matua tu isanga Yahweh puang tondogona. Kira-kira nak kena kita puang na toraya. Jadi natas melako lo perbatasan tak emo tu pungayato. Ya mo to nama taku. Sabak tak emo tu puang. Ya mo ciri yo Yakub tu paralu tanan nute. Ya mo to dari sana Israel kemudian. Yakub adalah sosok manusia yang tidak berani hidup tanpa Tuhan. Ya betul. Ya to natandai kumoya tu berkat tawana mo Esau. Mataku ulu mirika. Naku mani mate kuri. Bagaimana saya hidup tanpa berkat Tuhan? Ya betul namanya lah mama, anak mama. Mau musuh sih. Nah ya tu berkat lana tahu ya Esau. Nah kami tu mama na jama-jama itu bapak. Jadi di balik kejahatan Esau Yakub ini yang harus kita tangkap. Kenapa Yakub menjadi sosok yang luar biasa, bahkan mimpinya menjadi rujukan Yesus. Yaitu inilah sosok manusia yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Inilah sosok manusia yang tidak berani hidup tanpa berkat Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya bagi zaman nomor misal. Yang mau disangka iman toh. Iman artinya bergantung. Bergantung kepada sesuatu yang melampaui diri kita sendiri. Yang misalnya iman toh. Yang motoyan dalam bahasa Arab ada 3 kata yang mirip-mirip dari 3 huruf. Alif, mim, nun. Lahirlah kata iman, amin, aman. Kalau kita beriman kepada Tuhan, lalu kita aminkan itu, amin artinya pasti, maka hidup kita aman. Iman, amin, aman. Bahkan imun. Dari bahasa Arab itu semua. Nah, yang moto Yaton peroleh itu berkat, maka Yakub dikejar dosa. Nah, kami mana malai kok. Yang penting kau sudah peroleh berkat.
Bapak Ibu, ya ton na saya melaku di sana tanah lus kan yama kampuna mataku umi nakua mane mate kuri tae mo puang indete ya moto muirakan na mataku belan na boyo mama ani na langka mamaranna mangimpi mi apa tu na pangimpian silu solanasang ya tu na pangimpian ya mo tu disanga to na pokada dalam pabasan tanina langit terbuka lalu ada tangga yang turun sampai di bumi, lalu ada malaikat Allah turun naik di tangga itu. Namangka to ya tu matua ulendui tangga ya to turun nakuami lako Yakub dalam Kejadian 28. Jangan takut Yakub. Pergilah ke negeri pamanmu Laban. Aku akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Ya to namangka makara susito. Tika akan dipale. Tika akan tu Yakub milik mi. Tasu itu karena kalimat yang sangat penting untuk kita semua, khususnya kepada keluarga. Nakua tu karena Yakub tonna mangka mangimpi puntiro pamatua nakua sistem akada yang merata pentoi milo untuk kita keluarga, apalagi itu keluarga tu male merantau. Nah, sistem akada. Ternyata Tuhan ada di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Nah, sana ya Yakub kumoya tu kurma tuat tu napi nombai jomanda tondona. Jadi ya tonna mangimpi kumua dibungka tulangi dan tangga malaikat turun naik Allah turun nama kada lako Yakub nakuami makada pondo dempale pemotoin dete tayo na jumanda kampungku tayo na jumanda gereja tapi ada di mana-mana. Ternyata Tuhan ada di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Oke, sekarang mimpi inilah mungkin selama ini kita anggap mimpi biasa saja. Suci kita mengimpi. Tapi ya ton tarangi itu karena po Yesus nina tunukau makada. Betapa berartinya mimpi Yakub ini. Nah, kok Yesus lakukan Nathanael? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Artinya apa? Siapapun yang mengikut aku, dia akan melihat bahwa mimpi Yakub menjadi kenyataan. Apa itu yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan ialah na pangimpian banget Yakub tu di sana langit dan bumi ketemu. Langit simbol kediaman Tuhan Allah dalam Alkitab. Bumi simbol kediaman manusia. Dosa adalah ketika hubungan langit dan bumi terputus. Yang dalam pengakuan gereja dikuat, dosa adalah pemutusan hubungan.
Jadi dosa membuat langit dan bumi terputus. Mengimpi itu Yakub. Kumua langit dan bumi terhubung sebuah tangga. Artinya langit dan bumi menyatu kembali. Nah, pengimpian Yakub yaitu langit dan bumi berjumpa kembali. Dan itu menurut pembacaan kita mimpi Yakub yang menunjuk kepada suatu waktu nanti langit dan bumi menyatu kembali. Ya betul sama Yesus nak kuat. Yang mituru na Nathanael lamu tiro tu mimpi Yakub menjadi kenyataan. Pada tahun 1997 ada seorang pendeta dari Taiwan datang di Indonesia, terkenal sekali, datang di Toraja. Namanya pendeta Chuan Seng Song, orang Taiwan, terkenal sekali, teolog Asia. Kami seminar Injil dan Kebudayaan, pertama di Jogja, lalu lanjut di Toraja. Nah, kami maka ada susite, langit dan bumi tidak mungkin ketemu. Tapi apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh kasih. Karena kasih Allah lah sehingga manusia bisa berjumpa kembali dengan Tuhan. Karena kasih Allah lah langit dan bumi bisa ketemu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela menjadi eran di langit. Tetapi Allah bukan hanya eran di langit, dia adalah Yesus bukan hanya eran di langit, tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri. Nah, waktu Yesus, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan hanya jalan. Yan naku itu silutas to sallang. Ihtinal siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan. Yesus bukan hanya jalan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau yang di bahasa Torah ini, Yesus adalah erat, tangga. Si Pak Kadam atau Nayato tulisan pendeta Chuan Seng Song. Kujelaskan itu sejarah atau Chuan Seng Song. Pajok jak ini jelaskan itu. Kukuaya tu Toraya tu natani malete kampungku, kampung Sarani. Utandai le ya tu Toraya batu matumba iya yang dalam sejarah penanam mu di pasallang pamuka ya misalnya penanam mulai dari Sultan Alauddin, Arung Palaka, Kahar Musakar, Andi Sose, segala macam. Tapi mereka tidak mau. Masussa di Pasallang, Pamara di Pasarani, Matumbai. Ukami makada domanda Alkitab, domanda Toraya, tudek susi na Alkitab, kuku nakuami apa kukuat. Tentu kada Toraya tu eran di langit, susi eran di langit dan Alkitab. Lan Alkitab dah dua tu kisah eran di langit, Kejadian 26 dan Yohanes 1. Jadi itu Toraya nang kampaya eran di langit yang baru. Ya moto ketika penginjilan datang memperkenalkan eran di langit, ya moto pun Yesus. Nah terima Toraya. Pada tahun 1687 ada sebuah kisah di Perancis.
ada seorang pastor namanya Gervaise. Saya pasarani Bugi pada tahun 1500-an, nah cerita min aqua dan sekolah na buat dirikan di sana Ordo Yesuit dan dua tomangkasa mas sekolah itu bangsawan di sana dan mas sese sama dengan Tulodo. Dia tuh natandai kuma tomangkasa teh natambai mi. Nako Makassar asal usulnya iya. Naku tanai mi nako matumbai tu tomangkasa solat Bugi masusah di pasarani le. 1542 di pasarani tu Makassar Bugis oleh Antonio de Paiva, tapi gagal. Padahal apa raja sudah dibaptis, tapi gagal. Ya tidak dua tomangkasa na jelaskan. Payat tu pebalinna tulang pokada lah kau kita selanasa na kami. Demnya tu daerah Jolu Sulawesi di pegunungan tumbai nang kampaya po Yesu belanna no kay di pasalla. Ako di mana itu? Naku daerah pegunungan. Penduan mau di pasalla mau ka? Ternyata 200 tahun kemudian apa tu napokada dengan masesa saudara yang Tulodo menjadi kenyataan. Susah diislamkan, dengan mudahnya dikristenkan. Kenapa? Ternyata di Toraja itu persis dengan perjanjian lama ada kisah Eran di langit. Pulau Yesus, saudara-saudara, ya moto ya ton namale mau merantau te Yakub tongar rakut tu karena puamato kuma terberkati Yakub tongar raga tongan diberkati itu Yakub apa tunangana dari harta hamba nama besar anak-anak 12. Bagi sering komentar kian ke kuku apa tuh benina. Semua yang dicari manusia dia punya. Tapi saya mau tanya, bahagia kayak Yakub dengan semuanya itu? Kekayaan, nama besar, harta, bahagiakah dia dengan itu semua? Tidak, saudara. Dia tidak bahagia dengan itu selama hubungannya dengan Tuhan belum beres, hubungannya dengan saudaranya belum beres, hubungannya dengan bapaknya belum beres. Karena itu dia pulang. Dosa adalah rusaknya 267, rusaknya relasi. Karena itu dia pulang. Kalau kita mengatakan apa yang dia tidak punya dengan semuanya itu, yang dia tidak punya adalah kebahagiaan. Dan ingat Bapak Ibu, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Istilahnya silu terjelut salam, bahagia dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Makanya dia pulang, saudara. Ketika dia pulang, ya tona latama mau perbatasan na tiromi tu Esau mali jumai sola pasukan 400 mata aku omi sulit na bagi itu pasukan na keluar liciknya lagi ya tu rombongan satu harta benda, barisan kedua hamba sahaja. Lah dipakai sogo apa tuh gratifikasi supaya hilang marahnya. Harta benda dulu, siapa tahu nanti dengan harta benda hilang marahnya. Yang naka epa
hamba sahaja. Yang natai pak, anak istri, dia sendiri di mana? Paling belakang, betuananna. Yang natai pak sengke pak, bisa berlari. Coba liciknya keluar. Tapi dengan kelicikannya dia tidak tenang. Ya atau dia menyeberang mas sambayang. Ngaku maka ada Tuhan dulu di tanah Luz. Kau sudah berjanji akan memberkati aku kemanapun aku pergi. Engkau sudah memberkati aku. Kini aku butuh berkat khusus. Bagaimana caranya aku bisa tenang berjumpa dengan saudaraku? Dia melihat ke depan, mana Tuhan itu yang dia percaya ada di mana-mana. Dia melihat ke depan, tidak ada Tuhan di Sungai Yabok. Dia lihat ke depan, tidak ada Tuhan. Hampir putus asa dia. Tiba-tiba Tuhan itu bukan datang dari depan, tetapi dari belakang. Artinya apa, saudara? Artinya masalahmu Yakub bukan di depan, masalahmu di belakang. Masalahmu adalah masa lalumu. Lamu pemelo itu masa lalumu, aku itu masa lalumu. Baru kau bisa ketemu dengan kakak. Dan kita tahu apa yang terjadi, kita menasan cerita ya toh. Maka tono kami lamale mau kami jangan dulu pergi sebelum memberkati aku. Kayak aku bisa tuh tanpa berkat. Ya. Nah kami itu Muhammad tua. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Nah, Bapak Ibu, di sini di pembacaan kita, Israel sejati disebut Nathanael. Apa tuh Israel? Isra, jalan. El, Allah. Jalan Allah. Israel. Ya. Kalau di saudara kita di Muslim, Isra Mi'raj. In Israel, jalan Allah. Beginilah jalan berjumpa dengan Allah. Jadi mimpi Yakub itu adalah Israel, jalan perjumpaan kembali manusia dengan Allah. Inilah sikap hidup yang benar, jalan yang benar, tangga yang benar. Akhirnya setelah itu dia menyeberang, dia bongkar semua pasukan, dia ada di depan. Dan dia ketika ketemu dengan kakaknya Esau dikaakan. Sabab dia tuh nabayangkan kesengkianna Esau. Tapi taemo to natiro minaku naseng ayo mo pagkanganku. Nakuami apa? Melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah. Kejadian 33:10. Melihat wajahmu bagiku serasa melihat wajah Allah. Melihat wajah saudara-saudara semua saat ini, keluarga sidang jemaat pada masa raya Paskah ini, kita ketemu bagiku sebagai pendeta serasa melihat wajah Allah. Amin. Oh si tiro-tiro kok kami melihat wajahmu serasa melihat wajah keluar. Melihat wajahmu. Sahabat, yan na bulan Desember, siya bulan Juni, Juli, Agustus, macet itu toraya. Matumbay, Yakub pulang. Yan na din na cara susite, Yakub pulang.
Ya tu male merantau to, ya nasang to. Ya tu kita torrote kami demi kampung esau-esau. Jadi yang sulit temai Yakub. Katakanlah kepada kami di sini, melihat wajahmu, serasa melihat wajah Allah. Bukan dengan mengatakan, umbatu tawaku, umbatu kalitakku. Karena begitulah Tuhan masing-masing memberkati kita. Kita yang tinggal di sini Tuhan memberkati dengan apa yang ada di sini. Tapi yang pergi Yakub itu Tuhan memberkati dengan caranya sendiri. Sehingga ketika kita berjumpa adalah perjumpaan wajah-wajah Allah yang diberkati. Sehingga ketika kita percaya kepada Allah Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kita ada di jalan yang benar, di tangga yang benar, eran di langit yang benar. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku adalah Alfa dan Omega. Sehingga kalau kita percaya di dalam Yesus Kristus sebagai eran di langit, kematian yang adalah penderitaan paling hebat yang dihadapi manusia berubah menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tahu kemana kita pergi. Toh? Yari tama susah kita takandai. Mau kemana ini kita? Yari tama susah toh. Nah, menariknya karena Yesus memperkenalkan diri sebagai eran di langit itu. Nah, aku lebih. Ikutlah aku Nathanael, maka engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik kepada manusia. Ya. Kalau kita berada di jalan itu, maka penderitaan yang paling hebat yang dihadapi manusia yaitu kematian berubah menjadi kebahagiaan. Nah, waktu Yesus dan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata roh. Sehingga upacara pemakaman ini adalah perayaan hidup, saudara. Air mata berubah menjadi permata. Nah, waktu Ibu Teresa dendika misa janda mate tu alakana si sonda itu penatua si yakin hibur nih, bahkan dia putus sengki, to mapatongan napa teh, mapatongan na tumani. Tiru-tiru kami Bu Teresa. Nah, kami itu Bu Teresa. Malai kami nakon hibur nih. Sabali kaburu mo tete dua mo na mo karampan tanah-tanah. Nah, kami itu Bu Teresa. Ibu, menangislah. Keluarkan seluruh air matamu. Tapi jadikan air matamu menjadi jendela untuk melihat ada apa di balik yang kau tangisi itu. Jadikan air matamu menjadi jendela untuk melihat ada apa yang di balik yang kau tangisi itu. Itulah sebabnya kemudian Ibu Teresa memperkenalkan iman sebagai mikroskop. Ditanya dia, Ibu, apakah iman menurutmu? Nah, kami itu Bu Teresa, iman bagiku bagaikan sebuah mikroskop, alat untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Begitulah cara kita memandang perayaan orang tua kita di sini.
Isanga mo ke Pak Tomatian sistem perayaan hidup. Termasuk tema Palau bagian dari perayaan hidup. Mengenang seluruh kehidupan orang tua kita ini. Mengenangnya dan kemudian kita melepaskannya dalam sebuah pemahaman kematian dalam iman, pengharapan dan kasih. Saya tertarik sekali kemarin ketika kita menghadapi COVID, begitu banyak orang yang mati, lalu kami ada diskusi teman-teman dari Jakarta, berbagai agama. Nah, salah satu yang menarik bagi saya waktu itu adalah penjelasan seorang teman dari Islam, nakwa yaitu mati dalam bahasa Arab ada 5. Dan kenapa saya tertarik dengan penjelasannya? Karena justru iman Kristen sangat sampai ke situ. Dia bilang begini, pertama, mati ada namanya maut. Bahasa Arab itu 3.500 bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Maut artinya terputus dengan sumber kehidupan. Kayak on off. Kalau kita itu on off. Itu maut, terputus hubungan dengan sumber. Yang kedua, ajal. Expire kena bahasa Totemo. Ya, expire, ajal tuh. Oh, ajalnya mau artinya dia sudah mati. Sudah istilah dalam bahasa Arab itu habis jatah umurnya. Ajal. Nang jatah umurnya segitu. Ya bisa ajal toh. Kemudian yang ketiga, wafat. Wafat artinya disempurnakan upahnya. Jadi wafat itu maksudnya upah baik, upah jahat. Jadi hidup bagaikan bercocok tanam, tiba waktunya panen. Panen sesuai dengan yang ditanam. Biasanya wafat toh. Nah, yang terakhir ini menarik. Rajiun. Biasa ke siluta mati di apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun artinya pulang. Dari Allah ia datang, kepada Allah ia pulang. Jadi mati dalam arti pulang. Wah. Masanar kami saring tomi la male jome tondok mini torro mi pulang. Masanar kami sangat pulang. Masanar ki. Saya sering keluar negeri, misalnya 1 minggu, 1 bulan, bahkan dulu 5 tahun. Begitu dikatakan mau pulang, tangan mama. Masan negeri disari. Coba lasi tampuk itu matuan lasi tampuk ini. Kayak Yakub pulang itu. Jadi kematian adalah pulang. Pulang kepada apa? Pulang kepada sumber kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita rayakan kehidupan orang tua kita ini. Beberapa tahun yang lalu saya juga memimpin ibadah Mapalo di sini, Tona Togoto. Ya. Karena kakak saya juga, kakak sepupu sekali menikah dengan keluarga dari sini. Mama Endi di Penajam. Itu sepupu sekali saya, keluarga saya dari Buntu Tangti. Namanya Rana Masora di Penajam. Sang abang Rio, Mama Endi. Waktu itu saya berbicara tentang makna kematian dalam hubungan dengan Natal. Hari ini saya menyampaikan dasar tentang Yakub ini, supaya kita juga bisa memahami. Dapoto
Pokada nasam ke perjalanan kehidupan teman-teman. Itu merayakan namanya. Namang kato dia kini semua pulang. Kita lepaskan dia pulang. Dia rajiun, bukan sekedar wafat, bukan sekedar ajal, bukan sekedar maut, tapi rajiun. Nah, kalau kita juga memahami kehidupan kita seperti itu, maka benarlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh. Mari kita merayakan kehidupan orang tua kita ini dari iman, pengharapan, dan kasih kita. Amin. Dr. Sulaiman Mangulin. Tuhan memberkati kita.